Selamat siang Bapak Ibu. Salam. Belum kedengar jelas ya. Salam. Ya, puji Tuhan. Berarti ada ya Bapak Ibu, ada di tempat ini. Baik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Rahasia Mengalami Mujizat. Ya, tentu setiap kita ingin mengalami mujizat dalam kehidupan kita setiap hari, bukan? Mujizat itu bukan sesuatu yang selalu harus yang wah begitu ya. Misalkan seorang punya penyakit kanker, tahu-tahu disembuhkan langsung. Ya, itu mujizat. Tetapi ketika keseharian kita juga, ketika saudara-saudara dalam keseharian itu pun kalau misalkan sesuatu yang rasanya nggak mungkin nih saya lakukan, tapi kok Tuhan lakukan, itu pun mujizat Bapak Ibu. Ya, saya dengar kemarin kesaksian Pak Billy ya, waktu kemarin peresmian di atas, bisa ketemu dengan orang-orang relasi yang luar biasa dari pemerintahan ya, dari TNI, mungkinnya dari itu saya yakin itu mujizat. Karena kadang-kadang kita tidak mengerti ya, kok bisa ketemu dengan orang-orang yang tepat. Ketika saya mau buka S3 ya di STT, saya pun tahu-tahu bisa ketemu dengan profesor. Profesor itu susah ya di teologi. Untuk cari profesor itu susah. Jadi untuk mendirikan prodi S3 itu harus ada profesor 2 minimal yang mau home base di kita ya. Jadi bukan hanya tamu tapi home base-nya di kita. Nah, saya bingung, tapi saya doa, saya bilang Tuhan ini ada rencana mau buka S3, Tuhan tolong perlu profesor. Saya istri juga suka bantu doain. Cuma itu saja. Tahu-tahu ada aja ketemu dengan waktu ada pertemuan seminar, kemudian saya ketemu dengan dosen IPB, ngobrol-ngobrol, oh ada tuh teman saya, Kristen. Dia mau pensiun dan dia mau jadi profesor di sekolah tinggi teologi karena dia mau mengabdi hidupnya buat Tuhan. Wah, betul Pak, boleh saya kenalin Pak, bisa nomor WA-nya. Dan saya ketika ngomong, betul Bapak Ibu. Saya pikir mujizat itu hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Hal-hal yang kita tidak mengerti tapi Tuhan bisa menolong. Mungkin usaha kita macet ya di tengah-tengah COVID, harusnya kita bangkrut, harusnya kita terpuruk, tapi ternyata Tuhan berkati. Itu saya yakin itu mujizat yang Tuhan berikan. Ada jalan keluar yang Tuhan beri buat kita. Nah tentu kita ingin, betul? Siapa yang ingin mengalami mujizat-mujizat tersebut setiap hari? Amin? Amin? Puji Tuhan. Nah kita akan belajar bagaimana rahasia mengalami mujizat ini. Nah Bapak Ibu Saudara tentu kita ingin ya keluarga kita berbahagia, baik ya. Meskipun kadang-kadang keinginan untuk keluarga kita bahagia itu sebenarnya lebih banyak menuntut ya. Kalau misalkan saya ketika membimbing pranikah, kadang-kadang orang itu saya ingin bahagia menikah. Saya seringkali tanya, kamu mau menikah itu mau apa? Saya ingin bahagia. Kemudian saya bilang, percayalah kamu nggak akan bahagia kalau kamu menikah. Oh, dia kaget. Kenapa? Kalau kita ingin bahagia menikah, berarti kita banyak menuntut pasangan kita. Kamu harus melakukan ini, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Orang akan menjadi justru frustasi, akan menjadi kecewa, tidak bahagia ketika banyak dituntut. Suami menuntut istri, istri menuntut suami, harus ini ya, harus kaya, kamu harus beliin ini. Jadi tidak akan bahagia. Atau mungkin juga sukses ya dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi. Ya itu hal yang baik tentu ya keinginan-keinginan tersebut. Berhasil dengan usaha yang terbaik, keuntungan yang terbaik. Itu hal yang saya pikir baik ya keinginan seperti itu. Kemudian juga ingin menjadi kaya dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Saya yakin itu juga hal-hal yang baik yang kita bisa targetkan begitu ya untuk ke depannya. Nah tentu ada orang-orang yang seringkali mewujudkan itu dengan berbagai cara. Nah ini ada beberapa cara yang saya lihat baik ya, yang umum dilakukan oleh
orang-orang yang di dunia bisnis atau di dunia sekuler sekalipun. Melakukan perencanaan, itu baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya tujuan tertentu, Bapak Ibu rencanakan, membuat rencana secara sistematis. Misalkan tahun depan saya ingin memperluas omset, misalkan 50% dari yang tahun ini misalkan. Berarti saudara harus merencanakan kira-kira bagaimana promosinya, bagaimana program-programnya, apakah perlu diskon, perlu program-program tertentu, apakah perlu promosi yang lebih gencar. Nah itu enggak masalah, itu bagus sekali Bapak Ibu ya. Ada perencanaan, mengembangkan diri. Bapak Ibu Saudara kalau ingin sesuatu menjadi sesuatu yang levelnya lebih baik, kita harus improve, kita harus kembangkan diri kita. Bidang-bidang tertentu ya, kita kembangkan terus. Orang kalau misalkan sudah jadi spesialis tertentu, kembangin lagi, kembangin lagi. Itu hal yang baik. Kemudian juga kerja keras. Biasanya orang untuk mencapai sesuatu harus kerja keras. Nggak bisa tidur-tiduran ya, nggak bisa santai begitu. Banyak teman-teman saya kalau ingin mencapai sesuatu gitu ya, dia kerja keras. Kadang-kadang orang lain cuma kerja hanya standar, dari jam 8 sampai jam 4. Tapi dia begitu pulang ke rumah kerja lagi sampai malam. Dia melakukan penelitian-penelitian, dia kembangkan lagi, dia kerja lagi. Nah, itu hal yang baik, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bekerja keras, bekerja dengan hikmat daripada Tuhan, itu hal yang baik. Tetapi kadang-kadang ada juga dengan cara-cara yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Misalkan dengan cara menipu, dengan cara merugikan orang lain untuk mencapai keinginannya. Dan tentu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, di sini berkata demikian ya. Oke, kita komit dulu ya. Kalau baca firman, semua baca ya Bapak Ibu ya. Yang keras, supaya mendapat berkat. Barang siapa mendengar, memperkatakan firman, itu iman kita menjadi kuat, tumbuh. Oke, kita sama-sama ya. 2, 3. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ada 2 hal. Kita sebagai hamba-hamba Kristus. Bapak Ibu hamba-hamba Kristus? Boleh lambaikan tangan? Wah, kalau yang nggak melambaikan tangan, hamba siapa ya? Semua kita hamba Kristus. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang menerima Yesus, dia dijadikan anak-anaknya. Sekarang dia adalah warga kerajaan Allah dan Tuhan sedang mengutus kita. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah Tuhan kita. Sehingga kita adalah menjadi hamba-hamba Kristus, menjadi anak-anaknya. Dan hamba-hamba Kristus itu harus berbeda Bapak Ibu. Dia harus dapat dipercayai, memiliki sikap dan karakter yang mencerminkan Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin mewujudkan keinginan kita, target-target ke depan kita harus berbeda, memiliki sikap karakter yang berbeda dengan orang-orang dunia. Kemudian juga kita melakukan sesuai rahasia yang Tuhan beri kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kita itu semua diberi rahasia oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya, hamba-hamba Kristus diberi rahasia. Supaya kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Mengalami sesuatu yang mungkin supranatural. Yang tidak mungkin nih. Tetapi Tuhan kasih rahasianya. Dan rahasia ini yang diberikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini ada rahasia yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tentunya yang berasal dari firman Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan itu, saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu. Orang itu diminta oleh Tuhan itu berbuah. Orang bukan hanya berakar, bertumbuh, udah sampai situ. Tuhan tidak ingin cuma kita itu sampai berbuah, enggak. Saudara berbuah, dia bertumbuh, tapi tidak berbuah. Berbuah itu menghasilkan sesuatu, bermanfaat buat orang lain, dirasakan oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain. Berbuah itu memberi perhatian kepada orang lain, menunjukkan kepedulian ya,
kepada orang lain. Orang lagi perlu dilayani, ada pelayanan. Orang yang, waduh minta maaf ya saya sudah melakukan salah, diberi maaf. Itu adalah giving. Orang merasakan beda ya orang ini. Memberi pertolongan kepada orang-orang sekitar. Nah, orang-orang diminta oleh Tuhan berbuah. Bukan hanya sampai bertumbuh, tapi berbuah. Nah, penyebab seseorang tidak berbuah itu apa, Bapak Ibu? Ternyata di dalam Matius 13 ayat 22, kita bacakan sama-sama ya. Matius 13 ayat 22 berkata begini. Matius 13 ayat 22. Ini tentang benih ya. Oke, ini kita baca yang bawah aja ya. Yang di bawah ini pakai bahasa Indonesia sederhana. Kita baca sama-sama. 2, 3. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri, ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu. Ini ya. Oke, ulangi lagi ya. Belum siap. 2, 3. Benih yang jatuh di semak berduri, ibarat orang-orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir dengan hidup mereka dan ingin hidup mewah. Karena itu kabar dari Allah terhimpit di dalam hati mereka sehingga tidak berbuah. Ternyata ada dua hal yang Tuhan sampaikan. Kenapa orang tidak berbuah? Dia hanya bertumbuh, setelah bertumbuh dia tidak berbuah. Yang pertama karena kekhawatiran duniawi ini. Ya, khawatir akan hal duniawi. Itu menghambat pertumbuhan kita dan untuk berbuah. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Jadi keinginan akan kekayaan dapat mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara ya, seringkali orang itu khawatir banyak hal ya. Ketika Bapak Ibu Saudara atau saudara-saudara yang belum menikah, saudara khawatir, saya kapan ya bisa dapat jodoh ya. Ada yang masih muda ya sini ya? Banyak ya. Aduh kapan ya saya bisa dapat jodoh nggak ya? Setelah dapat jodoh pikir, aduh gimana ya? Ini kalau nikah perlu biaya yang banyak, bagaimana ya saya menikah? Kemudian setelah menikah mikir, aduh gimana ya ini ya? Nanti apa saya punya rumah nggak ya? Gimana beli rumah? Masa di mertua terus? Atau di orang tua terus, mikir lagi. Kalau punya anak bagaimana ya? Kalau tidak punya anak bagaimana ya? Khawatir lagi. Nanti sudah punya anak, bagaimana ya anak saya sekolahnya, kehidupannya. Bagaimana anak saya nanti pergaulannya, sekarang zamannya udah berubah. Sudah besar bagaimana ya anak saya menikah terus. Nggak ada berhentinya. Dia mikirin masa depannya, memikirkan sesuatu yang belum pasti. Nah seringkali kekhawatiran itu dari hasil penelitian, 80-90% itu seringkali tidak terjadi. Kita khawatir hari besok, makan apa ya saya besok ya, saya bekerja masih bisa nggak ya, omset saya masih sebagus kemarin nggak ya. Seringkali kita pikirin, hubungan saya dengan dia masih bisa dilanjutkan nggak ya. Banyak terus. Itu kekhawatiran-kekhawatiran yang menyebabkan akhirnya kita tidak gembira. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran menjauhkan kegembiraan. Ya, kalau dalam terjemahan lain menundukkan ini. Jadi tidak ada semangat, tidak ada sukacita. Tetapi perkataan yang manis akan membuatmu bersukacita. Jadi kekhawatiran menjauhkan kegembiraan. Orang yang khawatir coba lihat Bapak Ibu. Kalau orang khawatir, aduh ini begitu ya, nggak ada kegembiraan. Nah oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa menang atas itu. Dan akhirnya kita berbuah, dan akhirnya kita mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, rahasia Allah ini yang kita harus dapatkan. Rahasia Allah itu banyak sekali di dalam ini, Alkitab ini Bapak Ibu. Nah saya akan bagikan dua hal saja, bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Kita tahu rahasia ini, rahasia mujizat ini. Yang pertama Bapak Ibu, rahasia yang pertama adalah doa. Coba kita lihat
eh, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Sesuai perjanjian kita di awal. Dan keras bacanya. Filipi 4 ayat 6. Oke, kalau sudah ditampilkan kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rahasia pertama adalah doa. Ketika kita khawatir, serahkan beban itu kepada Allah. Jangan khawatir tentang masa depan, yang tadi itu ya. Kemudian kita lakukan yang terbaik setiap hari. Karena kita sudah berdoa setiap hari, menyerahkannya kepada Tuhan. Mungkin saudara bilang, ini udah biasa ya doa ya. Tetapi sebenarnya inilah kunci. Inilah rahasia yang Tuhan ingin kasih kepada kita. Rahasia supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Doa. Bapak Ibu, kalau seseorang mengalami kekhawatiran, itu dia kadang-kadang tidak bisa berdoa. Justru dia akhirnya dia mengeluh, banyak melakukan hal-hal yang akhirnya salah yang dia lakukan. Tetapi ketika dia berdoa, menyerahkan kepada Tuhan bebannya, maka ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang diubah oleh Tuhan. Yang diubah yang paling penting itu hati. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Filipi tadi ayat yang ke-7, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran. Damai sejahtera Allah. Itu ketenangan. Damai sejahtera itu limpah. Sehingga kita ketika menghadapi kekhawatiran, ketika menghadapi kecemasan, kita bisa tetap tenang. Nah Bapak Ibu ada 3 tip yang saya akan sampaikan. Doa yang bagaimana yang bisa membuat terjadinya mujizat. Yang bisa membuat terjadinya terobosan-terobosan. Bisa mengalami sesuatu yang supranatural. Bisa. Yang pertama, tip yang pertama ketika saudara berdoa adalah doa demi Yesus. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dengan 1 Raja-Raja 18 ayat 15. Ini Elia ya yang berdoa ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. 1 Raja-Raja 18 ayat 15. 2, 3. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lihat. Elia, dia berkata demi Tuhan yang hidup. Jadi dia kenapa berdoa supaya tidak ada embun, supaya tidak ada hujan. Semuanya karena untuk Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya orang Israel kembali lagi kepada Tuhan. Ahab ini seorang raja Israel. Kenapa Elia melakukan ini, berdoa ini? Supaya orang Israel kembali kepada Allah. Allah yang hidup, Allah yang mereka sembah selama ini. Karena mereka sudah kepada Baal-Baal, kepada yang dewa-dewa lain. Ketika Elia berkata, demi Tuhan. Aku berdoa ini untuk Tuhan. Aku ini melakukan ini untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kunci. Sekarang Bapak Ibu Saudara kira-kira ketika berdoa sesuatu, kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Kalau saudara-saudara berdoa untuk diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, untuk kepujian diri sendiri,
Saya yakin Tuhan tidak akan membuat terobosan-terobosan, mujizat dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita, Tuhan, aku berdoa ini untuk Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan, biar Tuhan ditinggikan. Tuhan tolong Tuhan. Mungkin saudara sedang tidak ada pekerjaan. Tuhan, jangan sampai aku mempermalukan Engkau Tuhan. Beri saya kerjaan Tuhan. Saya ingin bekerja keras, saya ingin mencukupi diri sendiri. Saya yakin kalau saudara berdoa dengan alasannya tepat seperti itu, sesuatu terjadi. Saya yakin dalam 1-2 hari saudara akan dapat pekerjaan. Tapi kalau saudara berdoanya bukan untuk Tuhan, biar orang lain melihat saya ini seorang yang mudah diterima, gampang diterima, saya ini orang yang pinter. Nah mungkin agak lain beda ya. Tapi kalau kita doanya untuk kemuliaan Tuhan, saya yakin Tuhan akan membuka itu. Tuhan akan membuka mujizat-mujizatnya. Yang selama ini mungkin tidak pernah kita alami, Tuhan bisa buka. Yohanes 14 ayat 13 berkata demikian. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Lihat. Ini kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia itu kadang-kadang agak beda. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, kamu minta demi namaku, dalam namaku. Ya, di dalam Indonesia seperti itu, dalam bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Biarlah Yesus yang dimuliakan. Bapa dipermuliakan di dalam Yesus. Kalau kita selalu doa, Tuhan beri kesembuhan buat anakku. Biar orang lain melihat bahwa di keluarga aku ada Yesus. Yesus yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta kesembuhan ini. Saya yakin terjadi itu Bapak Ibu. Akan terjadi terobosan, mujizat itu. Saya suatu kali Bapak Ibu ketika melayani, tahu-tahu saya diminta, Pak tolong, ini suami saya sakit. Wah, saya pikir sakit biasa ya. Kemudian saya datang ke rumah itu. Kemudian ketika datang, mamahnya sama istrinya lagi di luar. Sambil nangis dua-duanya. Ada apa ya Bu? Itu suami saya di dalam. Suami saya mau bunuh saya. Wah, mau bunuh ibu. Jadi mamahnya mau dibunuh, istrinya juga mau dibunuh. Waduh, saya bilang ini. Untungnya saya udah doa dulu Bapak Ibu. Allah Roh Kudus dahului pelayanan saya ini. Biarlah setiap aku melayani Tuhan dipermuliakan. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan. Jadi saya karena sudah doa saya yakin. Dan ketika sana agak ini juga ya. Ini mamahnya sama istrinya mau dibunuh. Jadi saya masuk ke dalam juga agak hati-hati ya, takut bawa barang apa gitu. Dan ketika saya masuk, benar Bapak Ibu, ini si suaminya ini telanjang, cuma pakai celana pendek saja. Dia berdiri dengan tatapan yang tajam begitu ya. Kemudian saya samperin, Pak, tahu saya? Dia diem aja. Tapi dia tahu lewat ke samping saya, dan dia cari istrinya sama ibunya itu, dia keluar. Kemudian saya melihat, saya bilang ini pasti ada kuasa kegelapan ini. Kemudian saya samperin, saya bilang, apa kena saya? Diam aja, sambil melotot. Kemudian saya tatap matanya lagi, sambil saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian dia gini, saya tumpangkan tangan, lah jatuh. Dan ketika jatuh, dia bangun, ini ada apa? Ada apa? Kemudian saya bilang, Bapak mau percaya Tuhan Yesus. Kemudian saya ajak duduk, saya ajak dia terima Tuhan Yesus. Bapak harus tahu ya, hanya satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat dari Bapak. Mau nggak Bapak berdoa? Mau menerima Tuhan Yesus? Saya ajak sampai terima Tuhan Yesus. Karena saya berapa kali ya, ketika doakan, jatuh, kemudian saya ajak terima Tuhan, nggak mau dia. Gini, si mulutnya. Nah, berarti ini masih ada kuasa kegelapan. Jadi saya kadang-kadang karena udah beberapa kali saya tahu, jadi saya ajak terima Tuhan. Jadi istrinya
mamanya setelah itu masuk, ini ada apa? Ada apa? Wah, kamu tadi mau bunuh saya. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita doa dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan, itu Tuhan bekerja Bapak Ibu. Saya nggak ada apa-apa, saya hanya tumpang tangan, tahu-tahu kuasa kegelapan keluar. Karena satu tujuan supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Satu tujuan supaya mereka akhirnya datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah kita, apa yang Bapak Ibu doakan sekarang. Apakah itu demi Yesus enggak? Apakah demi nama Tuhan enggak? Apakah untuk kemuliaan Bapa enggak? Kalau kita doa itu, saya yakin dalam waktu dekat Tuhan akan jawab. Karena Tuhan tidak tahan Bapak Ibu. Ketika kita berdoa untuk namanya, Dia akan datang dan Dia akan bekerja. Dia tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Dia akan backup. Kuasa dari Allah itu backup. Kuasa dari kerajaan Allah backup kita. Jadi saya tidak ragu lagi. Kalau kita sungguh-sungguh doanya demi Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tip yang kedua, rahasia yang kedua, doa disertai ketaatan, Bapak Ibu. Seringkali, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita tidak taat. Berapa kali kita tidak taat, padahal Tuhan mau jawab, tapi kita nggak taat. Contoh Bapak Ibu ya, kalau kita lihat beberapa yang terjadi dengan Elia. Elia ketika masa kelaparan, Tuhan suruh apa? Kamu pergi ke tepi sungai Kerit. Kamu tinggal di situ. Coba Bapak Ibu, kalau Elia tidak taat, dia nggak akan mengalami mujizat. Tapi begitu dia taat saja, kemudian dia berkemah di dekat sungai Kerit, dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Kelaparan terjadi. Tahu-tahu apa? Tuhan kirim burung gagak, bawa roti, bawa daging. Setiap hari Bapak Ibu. Luar biasa. Ini yang terjadi ketika seseorang taat kepada pimpinan Tuhan. Kemudian sungai itu menjadi kering, kemudian Tuhan bilang, kamu sekarang pergi ke Sarfat. Nanti kamu akan ketemu dengan seorang ibu. Kamu akan dipelihara di sana oleh seorang ibu. Ibu itu dia hanya punya sedikit tepung dan minyak, tetapi kamu akan dipelihara di sana. Dia pergi ke sana. Dia nggak banyak ini. Dan dia sampaikan itu ke ibu itu. Dan terjadi mujizat. Tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, tidak pernah habis-habis. Terus tiap hari tidak pernah habis. Sampai kelaparan itu selesai. Luar biasa. Kalau kita taat, maka mujizat akan terjadi ketika kita berdoa. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. Supaya Bapak Ibu yakin ya ayatnya di mana. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. Oke, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Coba lihat. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripada Tuhan. Karena kita menuruti segala perintahnya. Kalau di dalam Yohanes 15 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta. Maka kamu akan menerimanya. Luar biasa. Jadi kita harus taat Bapak Ibu. Ini ketaatan ini penting. Taat pada firman Tuhan. Ini Bapak Ibu. Doa disertai ketaatan akan mendatangkan mujizat. Akan mendatangkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak pernah kita alami, Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Saya yakin Elia nggak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi dia ikut aja. Dia lakukan saja bagian dia.
Yang ketiga, tip rahasia ketika kita berdoa, yaitu doa bersungguh-sungguh. Minta dengan jelas kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 17 berkata begini. Kita baca sama-sama ya. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5. Ya, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya. Elia manusia biasa, sama seperti kita. Enggak ada bedanya Bapak Ibu kita dengan Elia. Itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan ini benar. Karena dia adalah Allah yang mengilhamkannya. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa itu seperti apa sih Bapak Ibu? Bersungguh-sungguh, kalau kita bersungguh-sungguh itu tidak pernah cepat menyerah. Kalau sungguh-sungguh itu nggak pernah cepat menyerah. Dia terus doa, dia terus datang sama Tuhan. Hari ini belum dijawab, besok datang lagi sama Tuhan. Tuhan, saya belum ada kerja Tuhan, tapi aku percaya Tuhan akan menolong saya. Supaya namamu yang dipermuliakan. Besok Tuhan, hari ini aku belum dapat Tuhan. Tapi aku tahu Engkau yang akan menolong aku. Aku minta pekerjaan yang layak Tuhan buat aku. Supaya aku bisa menafkahi istri anak-anakku. Wah, Tuhan pasti jawab Bapak. Dia sungguh-sungguh karena dia tidak menyerah. Dia meminta dengan jelas. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dan tentunya tadi ya, doa demi nama Yesus. Doa di dalam nama Yesus. Kita harus sampaikan. Kita minta kepada Bapa dengan bantuan Roh Kudus ketika berdoa, minta di dalam nama Yesus. Maka Tuhan akan menjawab doa kita. 3 hal ini Bapak Ibu, doa yang menjadi password. Ya. Kalau Bapak Ibu mau login, passwordnya jelas, doa. Doanya harus bagaimana? Yang pertama tadi, masih ingat? Doa yang demi nama Yesus. Untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, doa disertai ketaatan. Yang ketiga, doa sungguh-sungguh. Mulai besok Bapak Ibu ingat, doa kepada Tuhan. Sebelum berangkat bekerja, sebelum melakukan aktivitas, datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan ini itu Tuhan. Tuhan, aku mau bekerja. Aku mau mencari kerja Tuhan. Aku mau apply lamaran Tuhan, tolong saya. Tuhan, aku mau serahkan anakku, besok mau ke luar negeri, besok anakku mau bekerja, Tuhan tolong. Tuhan, hari ini aku mau masak buat suamiku, aku mau melakukan merawat anakku, tolong. Saya yakin sepanjang hari itu Tuhan yang akan bela, Tuhan akan menolong. Mungkin ya, ada kesulitan. Mungkin ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin semuanya itu Tuhan yang mengendalikan. Kita nggak perlu takut. Kita dengan berjalan dengan ketenangan, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Karena kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mau lakukan ini? Mau mengalami terobosan? Mau mengalami mujizat? Doa. Coba tangannya begini Bapak Ibu. Udah semua? Aku mau gunakan login ini. Mulai besok. Loginnya adalah, aku mau, coba gini kan. Aku mau ambil login ini, doa, passwordnya doa. Masukin ke saku Bapak Ibu. Jadi udah ada ya login 1 ya. Doa. Doanya ada 3 tadi. Tipnya. Ya, demi nama Yesus. Kemudian disertai dengan ketaatan. Sungguh-sungguh. Jangan menyerah. Dengan iman. Percaya kepada Tuhan. Oke, yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, rahasia yang kedua kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Coba kita lihat baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Efesus 5 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Efesus 5 ayat 20. 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Rahasia yang kedua, mengucap syukur. Mengucap syukurnya harus bagaimana? Senantiasa dan dalam segala hal. Coba kita lihat ini. Senantiasa itu terus menerus ya Bapak Ibu. Terus menerus, tidak berhenti. Kalau lagi susah, berhenti mengucap syukurnya enggak. Kalau lagi senang, terus mengucap syukur. Lagi susah, terus mengucap syukur. Lagi kurang enak badan, sakit. Mau? Terus mengucap syukur. Ya, saya tahu nggak mudah ya, Bapak Ibu banyak yang tertunduk, nggak mudah. Tetapi ini kunci Bapak Ibu. Kunci untuk mengalami mujizat adalah mengucap syukur. Senantiasa dalam segala hal. Lagi sakit, lagi sehat, mengucap syukur. Lagi untung, lagi rugi, mengucap syukur. Lagi dapat berkat, lagi kehilangan berkat, mengucap syukur. Lagi baik-baik saja semua. Lagi tidak baik, mengucap syukur. Siang, malam, sore, semua waktu mengucap syukur. Bapak Ibu, saya mau katakan gini. Kalau kita sebagai anak-anak saja ya, kalau Bapak Ibu punya anak, makan dengan apa saja, selalu mengucap syukur. Makasih Maya, makasih ya Pak, saya bisa makan. Apalagi dikasih ke tempat-tempat yang mewah ya. Wah, Mah, makasih Mah, udah nyicipin yang enak-enak nih. Tetapi di saat apapun anak itu mengucap syukur, kira-kira Bapak Ibu tahan nggak untuk selalu memberikan yang terbaik buat anaknya? Saya yakin itu seorang ibu, seorang bapak akan melakukan yang terbaik. Ini anak saya kok nggak pernah ngeluh ya. Saat-saat sulit, dengan papa mama juga sulit, dia tetap nggak mengeluh, nggak bersungut-sungut. Saya yakin kita aja sebagai manusia nih, kita akan memberikan yang terbaik buat anak kita yang melakukan yang terbaik buat mereka. Apalagi Bapak. Karena di Efesus tadi, kita mengucap syukurnya kepada siapa? Kepada Bapak. Ketika kita mengucap syukur kepada Bapak, Bapak tidak akan tahan Bapak Ibu. Percaya, Bapak kita adalah Bapak yang paling baik. Dia tidak tahan untuk menolong kita. Melakukan mujizat, melakukan terobosan dalam kehidupan kita. Dia akan lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mulailah Bapak Ibu. Jangan awali hari-harimu dengan bersungut-sungut. Coba Bapak Ibu, kalau kita bangun udah bersungut-sungut. Wah udah maki-maki, udah ini. Wah rasanya sepanjang hari itu nggak akan enak Bapak Ibu. Tapi kalau setiap hari, kita awali dengan doa tadi ya. Kita sudah kasih, udah masukin ke saku. Kemudian sekarang mengucap syukur. Terima kasih hari ini aku bangun dengan sehat. Meskipun kemarin masih agak sakit Tuhan, tapi aku yakin Tuhan berikan kesehatan. Aku bersyukur Bapak. Aku bersyukur aku masih bisa kerja hari ini. Aku bersyukur Bapak aku bisa melayani Tuhan di gereja. Aku bisa beribadah, aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau jalani hari ini dengan ucapan syukur. Itu ketika mulut kita mengucap syukur seperti itu. Allah yang akan backup. Itu kuasa Tuhan itu seperti luar biasa. Itu akan turun. Mujizat terjadi. Pertolongan-pertolongan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Ada 3 tip Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur senantiasa ya. Dalam segala hal.
Tip yang pertama ini, percayalah dari Tuhan selalu yang terbaik. Setiap hari, Bapak Ibu, itu selalu yang terbaik. Kalau dari Tuhan, ya, Dia memberikan kekuatannya, kasih setianya, Dia memberikan orang-orang yang ada di lingkungan kita, ya. Mungkin itu teman kita, pasangan kita, istri, suami, anak-anak, mertua, orang yang di lingkungan kita. Atau kadang-kadang Tuhan juga kasih hal-hal yang kelihatannya negatif dalam hidup kita. Sehingga ketika ini, aduh kok kenapa negatif ya? Padahal saya udah doa tadi, udah mengucap syukur, tapi kok hal yang negatif. Pokoknya percaya aja. Pasti Tuhan sedang melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Suatu kali Bapak Ibu ada seorang misionaris, dia itu di kota Bandung, ya, dia selalu naik motor. Ketika naik motor, dia itu udah dikasih tahu akan ada kesempatan dia ke Afrika Selatan untuk melakukan penginjilan. Kemudian dia naik motor itu, waduh senang sekali ya. Dia mau kasih tahu ke teman-temannya, kemudian dia mau bersaksi juga ke orang-orang yang dia layani selama ini. Kemudian tahu lagi naik motor, tahu-tahu ada mobil dari arah yang berlawanan mungkin ngantuk, nabrak dia. Bukan kesalahan dia, itu kesalahan si supir itu. Waduh, akhirnya dia harus dirawat dan giginya ompong semua, Bapak Ibu. Dan ketika ompong akhirnya sama dokter gigi dikasih gigi palsu ya. Jadi seluruhnya dikasih gigi palsu. Tapi herannya si anak muda ini meskipun tadinya sedikit, Tuhan kenapa ya kok saya mau melayani, mau diutus kok seperti ini. Tapi dia ingat pokoknya pasti Tuhan yang lakukan yang baik. Jadi dia tetap semangat. Kemudian akhirnya dia dikirim ke Afrika Selatan. Kemudian dia udah belajar banyak bahasa. Kemudian dia mulai ke pedalaman-pedalaman. Kemudian di pedalaman itu tahu-tahu dia dapati suku yang suka kanibal. Kemudian akhirnya dia ditangkap dan mau dijadikan soto, Bapak. Dijadikan barbecue. Dan kemudian ketika di sana dia besoknya mau dieksekusi ya oleh suku itu, mau dipotong, mau dijadikan sop. Kemudian dia di tengah-tengah remang-remang bulan purnama ya. Karena dikurungin kayak gitu ya, dikurungin. Kemudian dia copot ini giginya. Aduh, ini gigi saya sudah ompong, hari ini saya mau di ini. Tapi dia bilang, tapi kenapa ya? Kok saya menjalani seperti ini? Kok saya kenapa ya mengalami yang negatif seperti ini? Jadi dia sambil bersihin begitu ya. Dia ada lap, dia bersihin giginya. Tahu-tahu ada orang-orang yang jaga di situ, dia lihat. Loh, ini bukan manusia, ini dewa ini. Itu gigi aja bisa dicopot. Dia coba-coba giginya nggak bisa dicopot ya. Oh ini dewa ini. Kemudian dia panggil kepala sukunya, Pak ini dewa Pak. Jangan kita sembarangan, kita terkutuk nanti. Kemudian akhirnya dilepaskanlah si pemuda ini. Dan dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Wah dia dengan menggebu-gebu. Seluruh kampung itu diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang Bapak Ibu, ini sesuatu yang negatif buat kita, tapi Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Paulus dan Silas, dia sudah menginjil, melakukan penginjilan, banyak orang bertobat. Tapi penguasa daerah situ nggak senang. Karena dia dapat uang dari hasil Baal, dari dewa-dewa dia. Tapi begitu Paulus dan Silas menginjil, akhirnya pengikutnya banyak yang mengikuti Paulus Silas. Akhirnya dia dilaporkan dan akhirnya Paulus Silas dipenjara. Ketika dipenjara apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika di sana dia dipasung ya, dibelenggu, ditaruh di paling di paling tengah. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dia hanya memuji Tuhan. Dia doa sama Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan. Sehingga itu tawanan-tawanannya dengar. Termasuk kepala penjara juga dengar. Dan ketika mereka memuji, terjadi gempa bumi. Semuanya goyang.
dan belenggu-belenggu terbuka. Wah, kepala penjara takut karena tanggung jawab dia besar. Kalau enggak mereka akan dibunuh. Akhirnya dia mau bunuh diri. Tapi kata Paulus, jangan. Tenang. Kami ada di sini. Dan luar biasa Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Sepertinya sesuatu itu negatif. Tetapi apa yang terjadi? Kepala penjara, seluruh keluarganya diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin itu orang-orang tawanan juga percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan Rasul Paulus. Meskipun tidak disebutin ya, tapi saya yakin orang-orang itu mendengar dan melihat kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa dari Tuhan, kalau kita dekat berdoa menyerahkan kepada Tuhan, mengucap syukur, pasti Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Sehingga kita bisa mengucap syukur, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sakit maupun tidak sehat. Sehat ya, sakit dan sehat. Dalam keadaan baik-baik saja dan tidak. Tuhan selalu lakukan yang terbaik. Dan yang kedua, bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang buruk ya dalam kehidupan ini, coba bandingkan. Ada nggak yang lebih buruk dari ini? Kalau ada, mengucap syukur Bapak Ibu. Saya dulu rumah di Cibaduyut, saya masih ingat, saya sedih waktu itu ya. Saya baru beli gitar ya, belajar gitar ya. Jadi nggak kayak Pak Kusnanto ya, udah jago ya sama Pak Charles. Sama siapa tuh yang tadi di sana? Ipan ya? Yang gitarnya udah jago. Saya hanya belajar ya ini ya. Kemudian saya pergi kerja, jadi pagi biasa bekerja, nah, jadi rumah kosong gitu ya. Tahu-tahu pulang-pulang sore, pagi-pagi nggak ada apa-apa. Sore pulang-pulang udah ini begitu ya, udah acak-acakan di rumah. Pintu belakang udah roboh begitu ya. Waduh, saya bilang ada apa ya ini? Kemudian saya lihat-lihat, apa ya yang hilang ya? Ternyata gitar hilang. Kemudian apa lagi ya? Dan ketika itu saya bekerja masih minim ya, gaji saya minim. Aduh Tuhan, ini ngumpulin udah berapa lama ya beli gitar. Tapi ya udahlah. Padahal itu saya buat memuji Tuhan gitu ya, belajar memuji Tuhan. Ini kenapa ya? Tapi saya ingat di situ. Saya bilang kalau maling itu ada ketika saya ada di kamar misalkan, saya nggak kerja ada di kamar saat itu, apa yang terjadi? Mungkin terjadi perkelahian, saya bisa nyawa saya diambil. Saya bilang saya bersyukur ya. Saya tidak cuma gitar mah nanti juga bisa lagi lah. Suatu kali Tuhan kasih berkat lagi bisa beli. Tapi bersyukur di rumah nggak ada siapa-siapa. Coba kalau ada orang, wah saya lupa ya apakah kita udah nikah atau belum. Tadi saya nanya, udah nikah belum ya ini ya kejadiannya. Tetapi saya yakin semua kalau kita lihat, oh bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Oh saya kehilangan ini tapi saya bersyukur ya saya masih bisa kerja. Oh saya kehilangan ini ya, oh tapi saya masih ada usaha yang baik. Saya yakin kita akan selalu mengucap syukur dalam hidup ini. Tip yang ketiga supaya kita mengalami mujizat dalam bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, belajar melihat pada orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita melihat orang-orang yang di atas kita, kita tidak akan mengucap syukur. Tuhan kenapa sih dia dikasih mobil bagus, saya cuma motor. Kita akan selalu ini ya. Tapi kalau kita punya motor, kita lihat, oh orang lain punya ini sepeda ya. Kita pergi kemana cuma naik sepeda, kok saya naik motor. Kan ini beda ya. Kalau saya jalan gimana Pak? Nah satu kali saya gini, waktu saya kuliah itu saya terus terang nggak ada motor, nggak ada sepeda ya Bapak Ibu. Jadi saya dikasih itu sebulan cuma 30.000. Sebulan. 9.000 itu bisa buat abonemen bis kota, dulu ada bis kota. Itu bisa bolak-balik selama sebulan. Jadi saya naik bis kota dengan karcis yang tiap hari itu. Wah saya seneng gitu ya. Kadang-kadang bis kota sampai cuma gini aja nggak sampai duduk ya. Kita pokoknya santai aja lah. Yang penting nggak sampai terlalu berat lah jalan kaki terlalu jauh. Tapi ketika itu ada teman saya yang, kenapa kamu tadi jalan? Aduh saya nggak ada ongkos, nggak ada karcis. Wah
Saya bilang saya lebih bersyukur ya. Kemudian saya punya karcis abodemen, saya bilang, mau nggak bareng? Mau, oh, ya. Saya kasih. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat ke bawah, kepada orang lain yang lebih bawah, kita akan selalu mengucap syukur. Tip ini bisa saudara lakukan supaya kita tetap mengucap syukur. Meskipun kita pegangannya firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang menyatakan supaya kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Saya yakin Bapak Ibu, dua rahasia ini kalau Bapak Ibu lakukan dalam keseharian, doa, mengucap syukur, saudara akan mengalami terobosan, mengalami mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Saya yakin Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang mengalami mujizat setiap hari, sehingga namanya dipermuliakan dalam kehidupan